Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin. Saya Caca, peneliti kebijakan publik dari UNSIDA. Kita berkumpul hari ini bukan untuk berdebat demi kemenangan argumen, melainkan untuk mencari akar masalah dari sebuah krisis yang sedang dihadapi bersama. Jawa Timur, provinsi dengan APBD terbesar ketiga di Indonesia, kini menempati posisi yang sangat memalukan. Provinsi dengan kasus korupsi kepala daerah terbanyak secara nasional. Sejak 2004 hingga 2025, tercatat 27 hingga 28 kepala daerah dari 38 kota di Jawa Timur telah dijerat kasus korupsi. Dan yang paling mengejutkan, pada April 2026 ini, kurang dari setahun setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 kepala daerah sekaligus. Saya persilahkan kepada Ibu Arin dari KPK untuk memaparkan kondisi terkini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Caca. Saya Arin, penyidik dari KPK, izin menyampaikan fakta di lapangan. 3 OTT yang kami lakukan pada April 2026 ini bukan kejadian tunggal. Ini adalah rangkaian dari pola yang terus berulang. Bupati Tulungagung misalnya, baru dilantik beberapa bulan lalu, sudah terjerat OTT karena pemotongan anggaran proyek infrastruktur daerah. Modus yang kami temukan sangat bervariasi, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa pemerintah, pungutan liar terhadap pegawai negeri sebagai syarat promosi jabatan, hingga penyalahgunaan dan APBD secara langsung. Yang paling mengkhawatirkan, semua kepala daerah yang kami tangkap dalam OTT tahun 2025 dan 2026 ini adalah kepala daerah yang diusung oleh partai politik besar. Ini bukan hanya sekedar soal oknum, ini adalah soal sistem. Saya adalah wakil DPRD Jawa Timur. Saya perlu mengklarifikasikan bahwa tidak adil untuk langsung menyalahkan semua partai politik. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu. Maaf ya, sebelum kita bicara soal mekanisme partai, saya ingin bertanya, siapa yang merasakan langsung dampak dari korupsi ini? Saya Ella dari LSM Jawa Timur. Saya bekerja di lapangan mendampingi warga-warga di Sidoarjo, Tulungagung, dan Ponorogo. Dana pembangunan jalan yang dicuri membuat desa-desa kami masih tergenang banjir hingga saat ini. Rumah sakit di kecamatan terpencil pun masih kekurangan obat dan kekurangan fasilitas dikarenakan anggaran kesehatan yang diselewengkan. Dan anak-anak kami belajar di gedung sekolah yang atapnya bocor karena dana renovasi habis dikorupsi. Mekanisme seperti apa yang bisa mengembalikan kerugian itu? Baik, mari kita fokus ke inti persoalan. Pertanyaan sentralnya adalah, mengapa pola ini terus berulang meski penegakan hukum sudah berjalan? Ibu Arin, dari kacamata KPK, apakah akar masalahnya? Ibu, dari pandangan KPK ada 3 akar yang saling terhubung. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Untuk memenangkan pilkada, seorang calon kepala daerah bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, baik untuk kampanye, mahar politik ke partai, maupun serangan fajar. Ketika sudah menang, logika transaksional mendorong mereka untuk balik modal. Keadaan pengawasan DPRD yang lemah. Seharusnya DPRD menjadi garis pertahanan pertama pengawasan APBD. Tapi dalam banyak kasus, oknum DPRD justru terlibat dalam korupsi bersama eksekutif. Dan yang terakhir, ini yang paling sistematik adalah minimnya transparansi pengelolaan anggaran. Digitalisasi lewat e-government masih setengah hati. Banyak proyek yang masih bisa dimanipulasi karena tidak transparan. Saya harus jujur, apa yang diungkapkan Bu Arin mengenai biaya politik itu memang benar. Saya pribadi menyaksikan betapa mahalnya proses untuk mencalonkan diri. Kandidat yang paling berintegritas belum tentu berhasil karena minimnya dukungan politik yang mereka miliki. Namun, saya juga ingin menambahkan, kegagalan pengawasan DPRD bukan hanya disebabkan oleh ketidakmauan DPRD, tetapi juga karena kemampuan dan akses informasi kami tentang anggaran sangat terbatas. Kami sering mendapatkan laporan keuangan yang sudah diperbaiki sebelum sampai kepada kami. Sistem informasinya tidak transparan dari awal proses. Saya setuju dengan Bu April soal transparansi, tapi yang saya mau tambahkan adalah perspektif dari bawah, yakni di tingkat desa dan kecamatan. Banyak warga yang sebenarnya melihat tanda-tanda korupsi, seperti proyek jalan yang tiba-tiba berhenti di tengah, bantuan sosial yang tidak sampai,
serta insentif pegawai yang dipotong. Tapi mereka tidak berani melapor karena tidak ada perlindungan yang memadai bagi pelapor. Orang yang berani melapor justru kerap dikriminalisasi balik. Poin yang sangat penting untuk dijawab. Jadi kita sudah mengidentifikasi masalahnya dari berbagai sisi. Biaya politik yang mahal, pengawasan yang lemah, transparansi yang buruk, dan ketakutan publik untuk melanggar. Sekarang pertanyaannya, apa solusinya dan siapa yang harus bergerak lebih dulu? Begini Bu, dari sisi penegakan hukum, KPK mendorong beberapa hal. Pertama, pembenahan sistem pendanaan kampanye pilkada. Harusnya ada batas maksimum yang realistis dan diawasi ketat oleh KPU dan PPATK. Kedua, integrasi sistem e-procurement dan e-budgeting secara menyeluruh sehingga tidak ada celah manipulasi anggaran. Dan yang terakhir, ini sangat penting, yaitu penguatan perlindungan pelapor korupsi. Saat ini regulasinya ada, tapi implementasinya masih sangat lemah. Tanpa pelapor yang terlindungi, banyak kasus korupsi tidak akan pernah terbongkar. Saya sependapat dengan argumen pertama yang disampaikan Bu Arin. Dari perspektif legislatif, kita perlu mendorong adanya perubahan peraturan mengenai pendanaan politik. Namun saya juga ingin mengajukan suatu ide yang mungkin dianggap kontroversial. Pemilihan kepala daerah oleh partai seharusnya memperhatikan rekam jejak integritas secara resmi, bukan hanya popularitas atau kekuatan finansial. Partai-partai perlu berhenti bertindak hanya sebagai mesin pemilih dan mulai berperan sebagai penjaga integritas. Selain itu, DPRD harus diberikan akses langsung ke sistem informasi keuangan daerah untuk memastikan pengawasan dapat dilakukan sejak awal, bukan hanya setelah pelaksanaan audit tahunan. Saya mendukung semua usulan tadi. Yang saya tekankan adalah reformasi dari atas tidak akan berhasil tanpa penguatan dari bawah. Masyarakat sipil, media, dan LSM harus diberi ruangan yang nyata untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran daerah. Kita bicara soal open government, bukan hanya website APBD yang datanya tidak bisa dibaca oleh awam, tapi keterlibatan aktif warga dalam musrenbang, dalam audit sosial, dalam pelaporan yang dilindungi hukum. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, di sekolah, di pesantren, dan di komunitas. Karena korupsi bukan hanya masalah hukum, ini adalah masalah budaya yang sudah mengakar. Oke, izin menyimpulkan sejauh ini. Kita sepakat bahwa korupsi kepala daerah di Jawa Timur bukan sekedar masalah moral individual. Ini adalah kegagalan sistemik yang menyentuh 3 lapis. Lapisan politik dalam rekrutmen dan pembiayaan, lapisan birokrasi dalam pengelolaan anggaran dan jabatan, serta lapisan sosial dalam budaya takut melapor. Tapi sebelum kita tutup dengan penutup, saya ingin memberi kesempatan kepada masing-masing peserta untuk menyampaikan satu pertanyaan terakhir. Bayangkan, Anda sedang berbicara langsung kepada kepala daerah yang baru dilantik hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Izin Ibu, saya hanya menyampaikan beberapa pandangan saya kepada Bapak Ibu Kepala Daerah yang baru dilantik. Kami dari KPK ini tidak tidur. Kami tahu bahwa tekanan untuk balik modal itu nyata. Tapi ingatlah, satu OTT bisa menghancurkan karir, keluarga, dan warisan Anda seumur hidup. Lebih dari itu, setiap rupiah yang Anda korupsi adalah hak anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah, hak ibu hamil yang tidak bisa berobat, hak warga desa yang menunggu jalan diperbaiki. Jadi jangan tunggu sampai kami yang menuntut untuk Anda. Saya pernah berada di tempat yang serupa dengan Anda. Baru dilantik dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi, namun juga berada di bawah tekanan dari berbagai arah. Pesan saya, jangan gunakan APBD rakyat untuk melunasi utang politik. Utang politik seharusnya dilunasi melalui tindakan nyata dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan publik yang jauh lebih penting daripada uang apapun. Terima kasih kepada Ibu Arin, Ibu April, dan Ibu Elok atas diskusi yang sangat substansial ini. Kita telah menganalisis isu korupsi kepala daerah di Jawa Timur dari 3 sudut pandang yang berbeda: penegak hukum, legislatif, dan masyarakat sipil. Kesimpulannya satu, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antara KPK, DPRD, partai politik, media, LSM, dan yang terpenting, kepercayaan masyarakat. Jawa Timur mungkin hari ini berada di titik terburuk dalam indeks integritas kepala daerahnya.
Tapi dari titik paling gelap inilah kita punya kesempatan terbaik untuk memulai perubahan yang sesungguhnya. Terima kasih, diskusi ini kami tutup.